Nufair radhiyallahu anhu secara mursal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah aku diberi wahyu, diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan harta dan agar aku menjadi seorang pedagang, tetapi aku diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, bertasbihlah, bertahmidlah kepada Tuhanmu. Jadilah engkau dalam golongan orang yang sujud, mendirikan solat dan beribadah kepada Tuhanmu hingga keyakinan, hingga kematian datang kepadamu, yakni engkau meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Wahyu yang disebutkan dalam hadis ini adalah ayat terakhir dalam surat Hujair, dalam surat Hijr, kandungan Al-Hijr. Kandungan hadis ini juga telah dikutip dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhu. Allama Suyuti rahmatih dalam kitab Durrul Mansur mengutip sabda Rasulullah SAW ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, Abu Muslim Khawlani radhiyallahu dan Abu Darda radhiyallahu. Sabda Nabi SAW lainnya menyebutkan bahwa ada dua jenis manusia yang paling baik di antara seluruh manusia. Ada dua jenis manusia yang paling baik di antara seluruh manusia. Pertama, orang saling memegang tali kudanya. Orang saling memegang tali kudanya, ia bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mencari peluang untuk mengorbankan nyawanya. Kedua, orang yang memiliki kambing, ia tinggal di hutan atau bukit tempat terpencil yang tidak dikenali orang. Ia selalu solat, menunaikan zakat, sibuk beribadah kepada Rabb-Nya sampai ia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Tidak pernah sampai kepada manusia keburukan apapun darinya kecuali kebaikan saja. Setiap orang merenungkan secara mendalam sejarah hidup Rasulullah SAW, tentu akan memahami dan jelas bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menambahkan perintah kepada Rasulullah SAW, maka beliau akan semakin banyak beribadah kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika turunkan surat Al-Fat, maka Rasulullah SAW semakin giat dalam beribadah. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, dalam ayat ini engkau beritahu bahawa semua kesalahan engkau yang terdahulu dan yang akan datang telah diampuni. Namun mengapa engkau masih berusaha payah beribadah? Rasulullah SAW menjawab, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ketika turunkan surat Al-Fat, Abu Hurairah berkata, sejak saat itu Rasulullah SAW melakukan solat lama sekali sehingga kaki beliau yang mulia menjadi bengkak. Beliau memperbanyak ibadahnya sehingga tubuh beliau menjadi lemah, kurus, seperti tas kulit wadah air yang sudah usang. Apabila ditanya mengapa beliau berbuat demikian, beliau menjawab, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Hasan radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda sangat kuat sehingga beliau menjadi kurus seperti tas kulit wadah air yang usang. Apabila ditanya mengapa beliau berbuat demikian, beliau menjawab, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Abu Jaifah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW mengerjakan solat sedemikian panjang sehingga kakinya yang berkah pecah-pecah. Anas radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW berdiri solat sangat lama sehingga kaki beliau yang mulia itu bengkak-bengkak. Di samping itu masih banyak hadis lainnya yang menyebutkan masalah ini sehingga banyak orang merasa heran dan bertanya, mengapa Rasulullah SAW bersusah payah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal di Al-Quran telah ada jaminan yang tidak diragukan lagi tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Rasulullah SAW adalah, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba bersyukur? Tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Apakah kita pernah berpikir untuk mengerjakan 2 rakaat solat walaupun singkat sebagai rasa syukur kepada Allah SWT karena karunia khusus yang telah kita terima? Banyak riwayat mengatakan bahawa jika Rasulullah SAW menerima berita suatu kemenangan ataupun berita gembira apa saja, maka beliau langsung sujud kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmatnya. Sehingga dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, walaupun aku bersuruh Allah, aku tidak mengetahui apa yang terjadi pada diriku dan pada kalian pada hari kiamat. Nabi bersumpah, demi Allah 2 kali, demi Allah, walaupun aku bersuruh Allah, aku tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada diriku dan apa terjadi diri kalian pada hari kiamat. Maksudnya adalah beliau tidak mengetahui keadaannya secara terperinci. Raja yang Maha Agung berhak mutlak untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya. Ummu Darda radhiyallahu anha berkata kepada suaminya Abu Darda radhiyallahu anhu, mengapa engkau tidak mencari harta seperti yang dilakukan fulan?
Abu Darda radhiyallahu menjawab, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, di hadapanmu ada persinggahan yang susah untuk dilalui, yaitu pada mahsyar. Siapa yang membawa beban berat menanggung hisab, maka ia tidak akan mudah melewatinya. Oleh kerana itu, hatiku ingin melewati persinggahan itu dengan ringan. Kata isteri pada isteri Abu Darda. Para sahabat dan Hum sangat takut dengan apa yang akan terjadi pada diri mereka pada hari kiamat kelak. Karena itu mereka senantiasa sibuk memikirkan dan bersiap menghadapinya. Sedang kita selalu dikuasai oleh kekhawatiran dunia dan tidak mengingat sedikit pun persinggahan tersebut. Suatu ketika Hasan bin Sinan rahmatullahi pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan ia melihat sebuah rumah yang dulunya tidak ada di situ. Ia berkata, kapan rumah ini dibangun? Kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, mengapa engkau menanyakan sesuatu yang sia-sia? Aku akan menghukummu dengan berpuasa setahun karena telah berkata sia-sia. Bayang. Mendukungnya dirinya. Ya. Karena Ini amat sampaikan. Doa. Subhanallah bihamdihi.